Dan hebatnya, pihak dewan kita, perwakilan kita itu mau ngesahin itu di saat masyarakat menolak. Dan ini menjadi pertanyaan, karena ini nggak sesuai dengan apa yang dimaui oleh masyarakat. Dan itu dewan perwakilan kita, nggak mewakili kita sama sekali. Ironisnya ya teman-teman, pajak-pajak yang kita bayar, yang kita semua bayar, uangnya masuk ke DPR yang nggak bisa mewakilkan kita, yang isinya nggak bisa ngedengerin aspirasi kita. Bilangnya sudah mengakomodasi suara kita, tapi nggak sama sekali menurut gue. Dan sekarang semua orang bisa kena dengan adanya RKUHP ini. DPR tetap kekeh dan pemerintah untuk mensahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Lalu Ketua DPR RI mengatakan bahwa pasal-pasal kontroversial sudah kami sesuaikan tapi memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Oh memang benar, yang disenangkan kan memang pemerintah saja. Salah satunya, contoh yang dikritisi habis-habisan itu adalah pasal penghinaan kepada kekuasaan yang sampai saat ini yang setelah disahkan pun tidak dihilangkan. Pak Kemenkumham mengatakan bahwa semua kritikan dan masukan sudah diakomodasi. Diakomodasi pun kalau tidak adanya perubahan pada pasal-pasal kontroversial, ya buat apa? Mereka buat berbagai macam kebijakan nih. Terus kita dituntut harus selalu nurut dan manut sama semua kebijakan yang mereka buat, walaupun yang menurut kita salah. Kalau ini benar-benar disahkan, semua orang yang melakukan kritik bisa dianggap sebagai penghinaan dan bisa kena pasal yang ujung-ujungnya berakhir di penjara. Karena mereka sengaja tidak atur apa tolak ukur sebuah kritik yang bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan. Terus, apa yang bisa dilakukan kita sebagai rakyat? Padahal mereka ini dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan kerja juga untuk rakyat. Tapi kenapa rakyat malah dibungkam mulutnya? Untuk ditinjau ulang apa yang ditinjau ulang pasal penghinaan kepada lembaga negara yang jelas-jelas anti demokrasi, pejabat dilindungi, rakyat terancam dijeruji, pasal pengurangan masa tahanan koruptor agar budaya korupsi terus lestari, pasal pidana mati yang diubah di detik-detik terakhir yang menjadikan masyarakat tenggelam dengan asumsi bahwa perubahan ini menjadi bagian meringankan hukuman sebagai episode plot twist terbaru drama polisi tembak polisi yang tak kunjung selesai. Gua nggak tahu ini kenapa masih bisa disahin padahal masyarakat banyak yang menolak. Ya yang pasti adanya kepentingan sih, gue nggak tahu kepentingannya siapa, tapi ya gitulah. Ya DPR sama pemerintah bilang kalau misalnya lo nggak suka ya tinggal gugat ke MK. Masalahnya gugat ke MK itu ya nggak semudah itu ya. Hanya di seluruh dunia rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang ma'asum, yang tidak punya kuasa hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting mau sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu catatan sudah kita terima. Yang PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil rakyat Sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini kita telah mengesahkan DPR bersama pemerintah telah mengesahkan undang-undang tentang pidana menjadi undang-undang. Kalau untuk 100% setuju tidak mungkin. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, daripada kita harus memakai KUHP Belanda yang sudah ortodoks, yang dalam KUHP ini banyak yang sudah reformatif, bagus. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya nanti kalau sudah disahkan, gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme konstitusional. RKUHP disahkan. Ini pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet. RKUHP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR siang ini. KUHP baru itu akan mengalami masa transisi selama 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Namun, masih ada yang menilai pasal dalam RKUHP bisa berpotensi menjadi karet. Apakah rancangan kitab undang-undang hukum pidana dapat disahkan menjadi undang-undang? Ujar Wakil Ketua DPR Supmi Dako Ahmad. Ketua YLBHI M. Insur mengatakan, RKUHP banyak berpotensi menjadi pasal karet. Ia potensial dia akan masuk ke ranah privat, potensial akan mengganggu hal seperti itu dalam demokrasi. Potensial akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik ke depan.
potensial akan mengganggu orang-orang yang punya niat baik dengan pemahaman keagamaan atau pemikirannya untuk menyebarkan potensial sekali paparnya. Berikut sebagian pasal-pasal yang disebut berpotensi menjadi pasal karet. Pasal penghinaan presiden. Pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum daripada dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 220. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan 2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden. Pasal penghinaan pemerintah. Pasal 240. Pasal penghinaan pemerintah. Pasal 240. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Tidak hanya mengusulkan kepada kami, ada beberapa lembaga, Kemenkominfo, Polri, BIN, ya, kita sosialisasi ke beberapa daerah. Kita tampung semua kok masukan, dan ada perbaikan dan masukan masyarakat. Ada yang kita softening down, kita lembutkan. Ada kalau masih berbeda pendapat, ya itu biasa dalam demokrasi. Tetapi tidak berarti harus membajak sesuatu untuk membatalkannya. Karena ini sudah lebih 60 tahun. 63 ini sudah dimulai pemikiran perbaikan ini. Karena apa? Malu kita sebagai bangsa masih memakai hukum Belanda.